Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faisal Rahman, mahasiswa D4 TKJMB ITB. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan sebuah program tugas besar saya mengenai toko online, di mana dalam pembuatan toko online tersebut saya menggunakan sebuah bahasa pemrograman PHP. Dalam penjelasan video kali ini saya ingin menjelaskan tentang cara penggunaan website saya ini. Kemudian saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian apabila waktunya masih sempat, saya akan menjelaskan uh, tentang source code yang saya gunakan dalam membangun website ini. Dalam penjelasan video kali ini saya akan membagi uh, penjelasan saya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai halaman user. Kemudian setelah saya menjelaskan halaman user, saya akan menjelaskan halaman admin. Baik, kita langsung mulai saja. Pada tampilan di browser saya ini adalah sebuah web store yang saya bangun dengan menggunakan PHP murni. Untuk membangunnya, saya membutuhkan sebuah 3 PHP, 3 file PHP, maaf, 4 file PHP. Pertama, setiap kita mau masuk akses ke server, dia akan langsung merefer otomatis ke indeks PHP. Maka saya masukkan di indeks PHP-nya PHP header location media PHP sama dengan home. Maksudnya adalah halaman indeks ini akan langsung memunculkan ke home, tapi saya tidak langsung memunculkan file aslinya tersebut, tapi saya samarkan menjadi media.php tanda tanya al home. Ini berguna untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan sebagai developer. Jadi ini adalah pencegahan dari serangan yang tidak kita inginkan. Kemudian kedepannya di setiap halaman akan seperti ini. Jadi setiap halaman PHP yang saya bangun itu tidak berdiri sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan lagi. Nah, di sini dalam websitenya dalam keadaan sudah terlogin. Untuk kita mencoba tes loginnya, ini adalah halaman home yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk membuatnya, pertama-tama kita bangun dulu file PHP-nya dengan nama home.php. Ini adalah kenapa saya tidak inputkan HTML dan segala macamnya, karena ini nanti akan ditempatkan ke dalam sini. Nanti akan saya jelaskan ke dalam media.php. Jadi kita hanya membangun sebuah pemrogramannya saja. Maksud saya sebuah fungsinya saja. Kemudian ini adalah slidernya yang kita lihat tadi. Ini untuk tampilan saja slidernya. Terus ini adalah isi dari halaman home. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ini akan jadi tempat seluruh
atau induknya dari file-file PHP atau fungsi-fungsi yang sudah saya buat. Di sini saya mengincludekan ini gunanya untuk fungsi-fungsi yang sudah saya buat di folder sebelumnya. Kemudian setiap medianya, untuk agar tidak diulang-ulang lagi, saya menuliskan session di setiap fungsinya. Jadi setiap kita memencet halaman apapun, sessionnya akan tetap jalan. Oke. Ini adalah kerangkanya, kerangka CSS, terus HTML-nya. Nah, yang saya maksudkan tadi adalah ini. Ini berguna untuk menempatkan seluruh atau memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita bangun setiap file PHP-nya. Kenapa saya beri nama content.php? Karena di dalam file content.php ini mengandung atau berisikan ya ini ya, seperti semacam mereferkan link gitu, seperti link tapi disamarkan. Jadi maksudnya ini adalah jika content.php mendapatkan perintah Aldan sama dengan home, maka si konten tersebut akan menjadikan tampilannya menjadi home.php. Oke, kita lanjut ke halaman web selanjutnya, dalam halaman user selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana saya harus membeli di dalam website saya ini. Pertama-tama kita harus memasukkan login atau user yang sudah kita punya. Di sini saya sudah memasukkan ya. Saya sudah memasukkan tadi perintahnya itu untuk memasukkan email dan password. Kemudian di dalam tampilannya akan berbeda dengan yang tadi, dimana di dalam sini kita bisa melihat sessionnya jalan. Ini adalah gunanya untuk melihat bahwa session kita sudah berjalan. Kemudian untuk membelinya, untuk membeli produk dalam sini, kita perlu masuk ke dalam navigasi di sini, namanya produk. Nah, dalam halaman produk ini sudah muncul file gambar-gambar yang berasal dari database. Gambar-gambar ini akan selalu dinamis mengikuti banyaknya benda atau produk barang di dalam database atau di dalam tabelnya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara membelinya. Misalkan kita menginginkan sebuah camcorder Canon ini, kita klik belinya. Di sini kita akan masuk ke dalam halaman keranjang belanja. Di sini pun mengikuti seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Tidak akan merefer langsung ke atau tidak akan membuka file aslinya. Dan konten PHP pun berada di sekitar sini. Oke. Kita sudah masuk ke dalam keranjang belanja. Kemudian di sini saya sertakan pilihan apakah ingin belanja lagi atau ingin langsung menyelesaikan belanjanya. Oke, jika ingin belanja lagi, kita tulis belanja lagi, kita klik belanja lagi. Kemudian kita tambahkan dengan Samsung Q-View 20. Oke, di sini di keranjang belanja kita sudah berhasil memasukkan 2 item. Kemudian kita ingin menambahkan kuantitinya. Kita tidak ingin membeli 1 tapi 2. Masukkan 2. Maka
file ini akan otomatis merubah dari si total harganya jadi 7 juta. Oke, kemudian kita langsung apabila kita sudah selesai, kita langsung klik checkout. Tunggu sebentar ya. Di sini kita sudah selesai memesan 2 item dengan jumlah 3. Oke. Setelah selesai dalam pembelian ini, saya akan pindah ke fungsi forum. Di dalam forum ini kita akan membuat sebuah forum di mana di dalam forum tersebut kita dapat bertanya jawab dengan sesama pengguna dan adminnya. Untuk itu kita ingin membuat topik baru, kita klik bawah itu, kita tuliskan topik mengenai kualitas gambar JVC. Ini topiknya, sorry. Oke, kita berhasil membuat sebuah topik baru. Nah, bagaimana cara mereply-nya? Kita cukup mengklik si judulnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam forumnya atau thread-nya. Sekarang kita ingin membalasnya. Kita ketikkan namanya. Akan muncul pemberitahuan terbarusan dan kita sudah masuk ke dalam filenya. Maksud saya masuk ke dalam si forum tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan tentang halaman user. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam halaman admin. Untuk masuk ke halaman admin, kita harus menuliskan. Kenapa dituliskan harus menggunakan slash lagi? Karena panel admin tersebut berbeda tempatnya dengan file index user tadi. Oke, dalam panel admin tersebut tidak banyak berbeda dengan file user tadi dengan menggunakan sedikit indeks samaran. Nah, kalau panel admin ini indeksnya langsung menuju ke halaman login. Oke, dalam halaman admin singkat saja saya akan menjelaskan. Dalam halaman ini kita dapat mengatur tampilan yang ada di depan atau di front user tadi. Kita bisa mengatur cara pembelian, bisa mengatur produk, menambah produk, mengedit, kemudian mengubah kategorinya, mengubah mereknya, menambahkan jasa pengiriman,
kemudian kita juga bisa melihat order yang masuk tadi. Nah, ini contohnya Gambon masukkan order baru. Kita cek ya sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Terus kita dapat merubah statusnya lunas kirim, atau terus kita juga bisa mengirim email. Oke, sudah selesai. Oke, terus setelah kita menggunakan, kita bisa melakukan logout. Oke, sampai di sini penjelasan singkat tentang website yang saya bangun ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ingin mencoba dalam mempelajari atau dalam membuat sebuah web store yang cukup sederhana ini. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.